mudah-mudahannya nanti. Assalamualaikum Bang Oki. Waalaikumsalam. Nyari lighting yang bagus nih. Gimana yang bagus? Wah, oke. Kalau lightingnya kurang bagus di filter aja. Oke, cari Bentar. filter. Ya, sambil nyari filter dan nyari lighting yang bagus, Ini saya udah kenalkan ya. Sudah atau belum gini? pegang aja dah. Oke, Bang Mas. Oki ini salah seorang apa ya istilahnya, aktivis ya, aktivis dakwah, lebih khususnya lagi dakwah perjombloan. Ya, Iya. tadi barusan saya ngambil di studio ada satu biodata ta'aruf, mungkin nanti saya kirimkan ke Bang Oki aja ya. Tiap hari nerima begituan. Oke, karena sepertinya lama nggak siaran dialog pernikah sama ustadznya, akhirnya mungkin nggak dikirim sama teman-teman. Padahal itu biodatanya udah lama kayaknya, biodata ta'aruf itu. Bang Oki sekarang aktivitas apa nih selama new normal? Ya, kalau kegiatan sih tetap nulis ya, Bang. Ya, Ya, oke. ada beberapa website milih beberapa dosen, ada Ya, pendongeng, ya. oke. Ada lembaga sosial juga minta websitenya diisi juga. Nah, Ya, nulis-nulis gitu jadi aktivitas di nulis rumah. tetap jalan ya dalam kondisi apapun, Ya, ya harga nulis. mati. Kemarin bantu Bang Nasir kan. Oh iya, oke. Ini juga ada Bu Diva. Bu Diva, terima kasih sudah bergabung ya dan ngasih lambaian tangan. Mas Oki, Bang Oki masih ingat Novita nggak? Novita yang dulu di Teras Digital? Iya, saya diundang nikahnya juga, tapi Oh, karena diundang. Waduh, saya malah nggak diundang diundang nih. saya. Aduh, saya diundang. Cuman saya Gimana bilang nikahnya? ya, karena Surabaya, Sidoarjo masih zona merah atau Iya, bahkan iya. cenderung hitam, ya saya Ah, kirim doa saja lah, oh, ngurangi gitu. kerumunan gitu ya. Masya Allah. Saya malah nggak diundang sama Mbak Novita ini. Kayaknya harus ada undangan balik ya. Undangan nyusul gini. Oke. Semoga Iya. apa namanya langgeng. Itu ada peran Masuki juga nih di kisahnya Mbak Novita nggak ada? Ya awal-awal, bukan awal-awal ya, Ya. saya awal kenal Hmm. diminta bantu, Hmm. tapi ya namanya juga usaha, ada yang berhasil, ada yang belum ya kan. Nah, kemudian Mbak Novita usaha lewat keluarga kayaknya. Nah, itu alhamdulillah. Oke. Iya. Alhamdulillah Ya jadi memang gitu ya. begitu, namanya juga usaha harus banyak-banyak. Kita nggak Nah, tahu mana yang tembus. ya, masalahnya kan banyak yang usahanya tuh nggak pengen lama. Ini kan zaman instan ya. Ngasih biodata taruh pengennya langsung jadi, langsung cocok, udah ke pelaminan. Itu kayaknya banyak deh yang punya mindset kayak gitu ya, Bang Oki. Ya teman-teman ya, usaha itu kan kayak teman-teman dagang lah di pasar ya. Dari sekian pembeli yang lewat kan berapa yang Ya. mampir beli gitu kan. Nah, Oh, tapi oke kita oke. harus pasang terus tuh lapak itu, jangan Ya. ditutup lapaknya. Nah, jadi selama kita membuka lapak, maka selama itu juga insya Allah kesempatan masih terbuka ya. Kalau kita nutup ya tertutup juga begitu. Iya, bahkan lapak-lapak itu tidak hanya dibuka, Bang. SPG-nya itu sampai maju ke depan gerbangnya itu. Ayo mampir-mampir gitu. Harus Ah, begitu. jemput bola ya. Loh iya loh. Yang buka Ah, lapak kan juga banyak. oke Nah, oke. sedangkan pembeli tidak sebanyak lapaknya. Oke, jadi Jadi kalau yang usaha jemput jangan bolanya ragu tuh ya. siapa yang jemput bola itu, Bang? Ya kalau nyebut bola itu saya minta khusus ini teman-teman Putri ya, Bang ya. Karena Iya, Putri iya. itu kan nunggu bola ya. Ya. Ah, Tapi Anda jangan biarkan bola itu tanpa arah. Nah, Anda oke. bisa minta orang terdekat di rumah itu sebagai duta besar. Saya bilang duta ya. Duta Ah, besar bagi Anda untuk menemukan atau menjemput calon mempelai putra. ah, Maaf. Ya. Nah, orang di rumah itu siapa? Yang paling dekat ya bapak, ibu, kakak, adik. Nah, cuman memang Bang, kebetulan fakta di lapangan tidak banyak bapak, adik, bapak, ibu, adik, kakak yang sepertinya mengerti apa ya selera sang ini teman-teman mbak-mbak ini.
para Jadi santriwati. eh, lingkungan, rumah, keluarga itu juga harus mendukung dalam artian tahu pengennya si Mbak ini ya. Iya lah, lah siapa sih yang paling kenal kalau nggak keluarga sendiri kan begitu, Bang. Mak Harus Comblang kan idealnya kan begitu. jangan sampai lebih kenal Mak Comblang daripada orang tuanya ya. Itulah. Nah, hanya Oke. saja kemudian ada beberapa peserta perempuan. Saya bicara perempuan dulu ya, laki Ya, nanti lain, nanti ya. tema lain lah itu, sesi yang Oke. lain. Nah, kalau teman-teman perempuan ini idealnya memang ayahnya. Tapi kalau Oke. ayah tidak apa ya, tidak bergerak gitu, tidak lincah atau bahkan beda persepsi, Ya. bisa kakak adik yang dekat. Nah, kalau anak tunggal bagaimana? Nah ini, nanti saya tadi bilang orang satu rumah itu satu lingkaran, lingkaran satu atau ring satu harus dioptimalkan. Kalau tidak bisa optimal, nah baru ke ring dua. Gimana nih ring dua? Ring 2 ini teman-teman Ring dua itu Ring Ustadz. 2 itu begini Bang, ya Ya. ring 2 itu orang yang masih ada hubungan famili sama kita. Oke. Paman, om, tante, bibi Ya. ya, itu ring 2. Hmm. Tetangga termasuk ring 2. Teman Oke. kuliah, dosen, guru itu juga ring 2. Karena kenal kita, sehari-hari Teman tahu kerja kita. mungkin ya. Oh iya bisa, teman kuliah, teman itu ring 2. Bisa dia yang jadi calon kita, bisa dia rekom ke kita gitu. Itu ring 2. Iya, oke, oke. Bang Oki sebentar, saya sapa dulu teman-teman yang udah gabung ya. Tadi terima kasih Novita, katanya insya Allah ada undangan akikoh. Wah, udah nih, udah isi paling Sudah ya. berisi. Udah Sudah berisi. berisi. Semoga lancar, Ya. lahirannya sehat. Ya, Kemudian sehat. Fatullah. Oh, ini Ustadz Fatullah, ini teman saya ya di Banjarmasin. Terima kasih sudah Wih, bergabung. Kalau di sana Banjarmasin itu ya. nyebutnya guru Ifat, Tuan tuan guru, guru ya. tuan Ya, guru. tuan guru kayak di Nusa Tenggara ya, tuan guru Bajang. Nah, Iya, oke. iya. Ini juga ada teman saya Ustazah Rika Albana. Ada Oh, ustazah juga ini. ini teman-teman saya ini ustaz-ustaz semua, cuman saya yang kayak gini. Tersesat di Ya, jalan yang benar ya. ya mungkin. Oke. Kalau jadi teman-teman saya itu narasumber semua ya, narasumber ustaz di sini, ustazah di sana. Kalau saya kebalik, saya yang menjadi tukang tanya, tukang Ya, interviewers dari para ustadz atau asatid dan narasumber. iya, iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustazah, terima kasih. Ustazah mungkin kalau mau cerita silahkan ya ke teman-teman di sini, cerita agar ta'aruf tak berujung hampa. Oke. Aduh, Agar ta'aruf namanya tak jelek berujung hampa kelihatan. ya. Bang Oki, kalau Nah, bicara dan ta'aruf berujung hampa, itu banyak ya yang mengalami seperti ini ya? ya apa ya? Teman-teman itu saya merasa kok seperti lupa ya. Saya Ya. anggap lupa lah, saya berbaik sangka lah. Seperti lupa bahwa mereka yang sedang mereka cari itu adalah kan calon suami, calon istri ya kan. Iya. Nah, Bukan calon pegawai atau calon apalah gitu ya. Calon iya. komisioner KPK gitu. Ah, Artinya kalau yang kita cari, yang kita harapkan itu suami atau yang kita harapkan itu istri, ah. maka yang dipikirkan teman-teman itu harusnya suami yang baik itu ciri-cirinya seperti apa? Hmm. Istri yang baik ciri-cirinya seperti apa? Nah, ini Ya. kadang-kadang teman-teman lupa. Menurut saya lupa. Ya. Hmm. Contoh ya, Bang. Ada yang mensyaratkan harus sarjana. Ya. Bahkan lebih lebih anu lagi harus S2. Nah, ini. Hmm. Kalau Anda mencari Tapi, pegawai, ya nggak apa-apa. S1, S2. Tapi yang dicari kan suami atau istri. Kenapa harus tapi yang S2, ya harus oke. S1? Tapi yang diri sendiri ini juga S3 gitu ya, yang nyari S2 sama S1 ini. Atau SD, S3. Ya, begini, Ya. menurut statistik, ini bicara Jawa Timur. Mohon maaf kalau yang luar Jawa Timur saya belum tahu. Yang Jawa Oke. Timur. Nah, Dari lulusan SMA saja, yang hanya lanjut ke perguruan tinggi itu hanya 37%. hmm. Maaf, 32%. Dari SMA SMA ya. ya. Oke. SMA ya, bukan SMK ya. Itu Ah, hanya
32%. Artinya yang 60 berapa? 68% itu nggak lanjut ke perguruan tinggi. Nah, kalau kita harus cari jodoh harus sarjana. Nah, dari statistik aja udah kelihatan. Ya. Makin kecil nanti, makin susah. Gitu. Ya, intinya kan suami yang baik itu kayak apa, istri yang baik kayak apa, teman-teman tahu lah. Oke. Intinya patokannya jangan terlalu tinggi dulu ya. Tapi boleh kan patokan tuh ya nanti kalau jatuhnya tuh nggak jauh-jauh banget gitu. Ya, kalau saya kadang-kadang memaklumi ya, saya Ya, memaklumi kalau peserta ta'aruf itu kisaran usianya masih di bawah 25. Ada yang usia 24, 23, ya, bahkan usia 21 kemarin ada. oke. Kelahiran tahun 99, bayangin. Saya masuk kuliah dia baru lahir. 99. Istri Nah, saya 96 loh. oh 96 sekarang udah ini. Kalau Ya kan perempuan, ini cuma laki beda loh ya. 3 tahun. Oh, laki-laki. Oh, saya kira Laki-laki. Kalau perempuan. perempuan saya enggak ini. Kalau perempuan Ya, kemarin ada biodata yang masuk itu kelahiran tahun 2000 coba. Oh, tapi udah semangat ya. Ya, tapi masih saya uji kesemangatannya. Ya, Nah, ya. kalau usia di bawah 24 atau 23, saya memaklumi kalau harapannya harus kepingin yang S1, sarjana, Ya, lulusan perguruan tinggi. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau usia teman-teman udah 27, 28, sepertinya yang lebih bijak lah berpikir ya, tidak terlalu tidak tidak terlalu kaku terlalu harus di situ. saklek ya. Oke. Bang Oki, kita sapa lagi ya. Ini ada Mbak Vika, terima kasih sudah bergabung Mbak Vika. Ini Iya. ada suhu kita nih, Pak Agus Haryanto. Maaf, ampun. Sebenarnya lagi memantau ya. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Mbak Vika itu Mbak Fitri itu namanya. Fitri Tropika. Fit, Fitri Ika Wilianti kalau nggak salah Oh, namanya. Masya Allah. Oke, ada Dari Mbak Blitar itu, Farida. dari Blitar. Dari Blitar, Mbak oke. Farida ini, ya Mbak Farida ini kayaknya Dari Gresik mana ya. ini? Gresik. Kemudian Mbak D Pratiwi. Ya, Siapa? kemudian Mas Akbar, Mas Rudi. Oh, Pak Agus, iya. katanya Mas Nasil lebih pantas kumisnya dicukur halus. Biar udah kelihatan Bapak. Iya. Jadi sebenarnya kalau udah jadi penampilan bapak-bapak ini stakeholdernya tuh bukan cuman kita ya sekarang ya. Tapi kan pakai masker nggak kelihatan. Iya. Ini kan stakeholdernya nih orang rumah. Jadi istri saya minta kumisnya kayak gini. Iya, oke. Maaf. Ya, menarik ya. Oke, menarik tadi tentang agar ta'aruf tak berujung lama. Berarti poin pertama adalah patokan atau standar yang kita tetapkan itu juga harus realistis mungkin, Bang Oki ya. Ya fokus ya, teman-teman harus fokus ya. Fokusnya itu kan cari istri, cari suami. Nah, Ya. fokuslah ciri suami yang baik, istri yang baik itu seperti apa. Nah, seperti teman-teman beli ponsel lah, Bang. Ya. Beli ponsel maunya nyari apa? Yang RAM-nya tinggi apa yang kameranya bagus gitu. Ya kan? Mau main game atau mau motret atau apa? Nah, atau desain. Ya. Itu fokusnya di situ. Nah, teman-teman fokusnya suami ya macam mana, istri yang macam mana, kan begitu. Nah, fokusnya yang perlu diperbaiki saja kadang-kadang. Jadi nggak perlu banyak ya, tapi cukup 1 atau 2 fokus kemudian menujunya ke situ anunya. Target ini Iya. untuk Dan karena ta'aruf itu pakai biodata ya, itu seringkali biodatanya itu dianggap apa ya, dibagus-bagusin lah kayak tugas skripsi gitu. kayak esai ya, kayak tugas esai itu ngisinya tuh sampai panjang. Saya pernah nerima biodata itu kalau di halaman PDF atau MS Word, Ya. itu ada yang sampai 7 halaman. Ya. Wow. Ya, itu sebentar ya, 7 ya. Ada yang 11 halaman. Bisa jadi satu makalah itu. Ada yang paling dahsyat 15 halaman. Itu apa isinya 15 halaman itu? Gak tahu, ada cerpennya kali. Mungkin itu termasuk orang-orang yang menceritakan dirinya harus tuntas gitu mungkin. Ya begini, ini
Oh, Yusuf. Halo Iya, iya, Yusuf, Yusuf. ya. Halo, halo Bang Oki. Ya, Om Oki ya, nggak Pade, nggak Pade. kelihatan. Ya, ya Pade, nggak ya. kelihatan. Nah, boleh ya bikin biodata yang bagus, tapi Hmm. ingat beberapa pria itu ya, apa ya istilahnya? Beberapa pria itu keder apa ya? Ngeper duluan lihat biodata akhwatnya. Oh, Karena maksudnya tuh terlalu terlalu bagus gitu ya. iya, terlalu obsesif lah apa? Hahaha. Terlalu ya Jadi pesimis duluan ya, apa? eh, iya, sampai ya misalnya ya ya, calon minta cari calon suami yang mancung, ah, kulitnya kuning, wow. terus tingginya sekian sekian, terlalu terlalu detail itu juga kurang Ah. bagus. Tapi Memang nggak memang harus. salah kan? Minta Tapi seperti ada itu nggak salah kan? beberapa pria ya, beberapa pria yang ikut ta'aruf itu saya tukar biodatanya, saya silang. Hmm. Itu Pak ini kok mintanya gini banget Pak, saya nggak mau lah Pak gitu. Coba lihat kertas saja dia udah, oh ya begini Bang, semua biodata itu saya print ya, saya print. Iya. Saya cetak. Jadi untuk teman-teman pria yang mau ikut ta'aruf sama saya ini, teman-teman sama ngaji jodoh itu menerima biodata dari saya itu berupa print out. Ya, jadi Oke. Anda baca, Anda pelajari, cocok nggak cocok, kembaliin. Ya, nanti kalau cocok, nanti kita beri tanda. Kalau nggak cocok semua ya kita kembalikan. Jadi Jadi bertanggung datanya jawab, harus balik ya. harus balik, bertanggung jawab itu namanya. Ya. Ya, Tapi ada nggak seperti ini misalnya Bang Oki, itu si perempuan ini ngasih kriteria macam-macam tadi tuh ya, tingginya ya, seberapa, mungkin ya, panjang hidung seberapa gitu ya. ya. Tapi kemudian ketika ketemu dengan orang yang sebenarnya itu nggak pas banget nih kriterianya, tapi dia bukan daripada nggak ada ya, tapi maksudnya mensyukuri dengan apa yang ketemu, akhirnya jadi gitu loh. Ya, oke. Begini Bang, biodata anggap aja teman-teman ini yang ta'aruf usianya udah 25 tahun ya. 25 tahun. Oke. Biodatanya hanya 5 halaman. Misalnya. Apakah cukup 5 halaman itu mewakili 25 tahun hidup Anda? Oh, ya tadi Kan panjang-panjang katanya tidak. kepanjangan, 15 halaman. Iya. Begini maksud saya. Ya. Biodata itu hanya pintu masuk. Pintu jangan gede-gede. Pintu ya Nah, secukupnya. oke. Rumahnya Tapi yang gede nggak apa-apa. tapi jangan juga pintunya kayak jendela gitu kekecilan ya. Kayak di film itu Charlie and the Chocolate Factory itu pintunya segini atau Alice in Wonderland pintunya cukup kepalanya toh. Ya Oke, artinya oke, apa? oke. Boleh Anda membuat biodata jangan terlalu panjang, terlalu pendek. Bagi Anda yang ikut ta'aruf, kalau menerima biodata dari calonnya, jangan Ya, silau dulu dengan bacaannya itu. Udah gini dulu. Oh, dia minta begini, Pak. Saya ya. nggak begitu. Jangan khawatir dulu, itu hanya harapan. Bisa jadi namanya cita-cita kan bisa terwujud, bisa enggak. Betul, betul, betul. Ya, ya, oke. Baik, mau oke Nah, kita sapa seringnya, lagi ya. Ya, oh ya ada lagi. ya. Siapa ini? Kita sapa Mbak lagi nih Puji. teman-teman yang udah gabung. Ini Mbak ada Puji. adik saya ini, Yang Mbak mana? Dias ini ya. Ini Mbak Dias. Oh, Istrinya Imam Masruri. oh Ustadz Imam istrinya Masruri. Ustadz Mas Ruri. Iya. Oke, terima kasih. Mbak Alivia ya. Mbak Alivia Kemudian dari Malang itu, Malang. Mbak D ini pertanyaan katanya eh, Setoki apa tidak mengadakan kelas taruh? Ya, sebetulnya ada keinginan. Ya, Tapi pertama, sebetulnya kalau kelas ta'aruf udah banyak ya yang ngadakan. Ya. hmm, Kalau waktu normal nih, waktu normal. ya, ya. Anggap aja normal ya. Oke. Yang kedua, saya dan kawan-kawan itu lebih fokus pada ta'arufnya sebetulnya. Bukan pada kelasnya. Iya, tapi beberapa pengurus Sanji Jodoh akhirnya, ayo Pak, kapan-kapan bikin kelas. Udah mau bikin kelas, ternyata lockdown. Nggak jadi. Ya kan sekarang bisa online, Pak. Nah itu dia, pengurusnya kurang masuklah di dunia online begini. Oke, oke. Ya, ya. Ada lagi? Menarik tadi yang disampaikan Mbak Oki adalah fokusnya tuh bukan pada kelasnya, tapi fokusnya pada ta'arufnya itu sendiri. Iya, betul. Artinya fokusnya adalah bagaimana mempertemukan sampai menjadikan dua calon ini laki-laki dan perempuan untuk masuk ke akad gitu ya. Nggak cuman di kelasnya. Kalau kelas kan ngajarin materi nih. Kadang ada yang beneran jadi, ada yang enggak, ada yang
masuk, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau di ta'arufnya itu benar-benar itu sebenarnya tujuan dari orang ikut kan biar ta'aruf, bisa sukses ta'aruf nikah gitu ya. Iya. Dan saya mohon doanya teman-teman semua ya. Saya Ya. ini tidak memposisikan diri sebagai ustadz atau konselor pranikah ya sebetulnya ya. Saya ini Pakar memposisikan aja diri ya. begini, saya Bang, ya. Ya. Saya ini ada hubungannya dengan ta'aruf tadi ya. Saya ini memposisikan diri sebagai teman ngobrol, teman curhat teman-teman. Oke. Iya. Karena apa? Sebetulnya kan yang menjadi teman-teman itu kan tahu kemampuan dirinya dan mau nyari yang kayak apa mestinya tahu kadang. Ya. Tapi kadang-kadang nggak pede. Ah, Nah, misalnya udah ada yang kenalin, tapi nggak tahu tuh tanda-tandanya. Ini sinyal kuat apa sinyal lemah. Ada familinya kenalin, sepupunya atau temennya apa. Nah, ini mengenali tanda-tanda ini perlu saya perkuat sinyalnya. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda itu semua, baru nih saya ada biodata, silakan dipelajari. Jadi saya itu membantu mengorek dulu. Belum tentu juga saya memberi solusi kan. Bisa jadi teman-teman mencari solusi sendiri atau keluarganya ya. nyari solusi sendiri. Kadang-kadang di situ. Jadi katalisator ya, jadi jembatan ya. Iya, kan mereka datang ke sini saya senang, rumah saya kan jadi rame. Oh, itu ada lanjutan dari Mbak Tias. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut gabung boleh ya, sambil bernostalgia zaman dulu. Wah. Zaman dulu Mau itu bahas, pros bahas taruh zaman nggak? dulu apa gimana nih? Zaman dulu pros taruh nggak Jadi, itu, Mbaknya? jadi Bang Nasir dan teman-teman semua ya, saya Iya. terjun membantu teman-teman ta'aruf ini sebetulnya itu berangkat dari membantu adik saya sendiri ya, termasuk Dik Tias Beliau ini. ini ya. Oh, Masya Allah. Ya akhirnya keterusan gitulah sekarang. Nah, Karena jadi apa? kayak Sebagai adiksi ya. jadi sebagai kakak laki satu-satunya, yang lain perempuan semua, saya harus menjadi katalisator yang paling ya Jaring diandalkan, satu. harusnya begitu. Panjenengan Ring sampean kan satu. ring satu ya. Iya. Boleh nggak diceritain? Boleh nggak diceritain Mbak Tias, Bang Oki? Boleh nggak diceritain? Itu Ya. prosesnya gimana sampai Ya, ketemu? yang paling bisa saya ceritakan yang kakaknya ini, kakaknya Oh, Mbak kakaknya Tias. lagi ya. Karena apa? Mbak Tias ini dikatalisatori sama adik saya yang itu, sama suaminya setelah nikah. Oh, jadi Gantian jadi klop estafet. ya. Nah, iya Iya. ya, estafet klop. Ya, mbaknya namanya Mbak Mary ya. Mbak Mary dulu itu kan sama adik saya ini ya nggak terlalu suka ya nongkrong di mall apa hangout gitu, nggak suka ya. Bukan nggak Iya. suka, nggak hobi gitu. Ya orang rumahan. Nah, saya tahu lah ini pacar belum pernah apa ya nggak pernah. Nah, ibu saya, bapak saya bilang kamu sebagai anak laki, ayo adiknya dibantu. Nah, gitu. Nah, waktu itu saya sudah lamaran, tapi belum nikah. Ya udah, saya punya teman kerja, ada berapa ya? Ada 4 cowok, ada yang seusia saya, ada yang di bawah saya. Itu saya tawari kayak Bang Nasri nih, Bang, mau nggak jadi adik gue? Jadi adik apa nih? Adik ipar dong. Ya, bukan adik angkat ya, adik ipar. Habis diangkat dijatuhin. Ya, empat itu yang pertama katanya udah punya calon. Oh, telat saya. Mau nggak jadi adik gue? Udah punya calon saya, Mas. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, oke Mas, boleh penjajakan dulu, tukar biodata. Belum cocok. Oke. Yang ketiga, sekolah sambil skripsinya belum selesai, tunggakan SPP masih banyak. Nggak siap. Nah, yang keempat, nah, wah beneran Mas Oki, saya lagi nyari istri orang Surabaya katanya gitu. Ya. Jadi klop ya sama yang keempat. Ya alhamdulillah itu ya, Mas, namanya Mas Ainur Rohim itu yang sekarang. Jadi kayak cerita itu ya, siapa Umar ya yang menawarkan anaknya ke Usman, ke Abu Bakar, ayah ya. Ayah itu. Tapi ternyata justru yang dua orang ini udah tahu kalau mereka bakal nikahnya sama Rasulullah, jadi kayak ditolak gitu. Sebenarnya bukan nolak sih, karena apa namanya, itu sudah haknya Rasulullah, jadi mereka segan gitu sama Nabi. Iya. Ya. Umar pun Dan akhirnya itu ring juga ring satu itu. Ya sampean kan juga ring satu kan, ini. Ya cuman kan
tidak semua teman-teman putri itu punya kakak, punya ayah seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, seolah-olah saya ini jadi kakaknya lah. Nah, Seolah-olah mengambil peran eh, itu. jadi Ya. kemudian setelah itu akad, ternyata yang ada yang kedua, ada ketiga berarti nih ya, Mbak Tias ini kemudian Ya. dibantu juga oleh adanya Nah, adanya sampean. ya, setelah yang nomor 2 menikah, saya titip ke adik ini sama suaminya. Gantian deh, coba leh kalian berdua bantu si bungsu. Nah, mereka bergerak tuh, alhamdulillah. Berhasil, alhamdulillah. Ustadz Imam Masya Allah. Masruri lewat perantaraan Ustadz Hasan Muhammad penyiar. Oh iya ya, mungkin masih di itu kali ya, di Mahat Umar ya? Udah di Gria tuh, udah Udah di di Gria. Gria. Oke, Kan iya. nikahnya 2011 tuh. 2011. Ya. Gria kan 2009 2010 ya. Baik, kita sapa lagi ya, Bang Oki, ada Mbak Ihsa Kima, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Mbak Dina, ada Ini Mbak Mbak Andri ini. Andriani ya. Oke. Teman-teman yang saat ini juga sedang menyaksikan kami ngobrol ya, juga silakan bisa bertanya atau sharing juga boleh tentang bagaimana agar ta'aruf tidak berujung hampa. Baru satu poin tadi kalau nggak salah ya. Lanjut lagi Ya, dah, apalagi nih Bang Oki, agar ta'aruf tidak berujung hampa. ya. Tadi itu fokus dengan kriteria calon istri yang baik, calon Ya. suami yang baik ya. Yang kedua tadi mengisi form biodata itu Oh iya ya, dua ya. jangan terlalu berlebihan, juga jangan Proporsional ya. terlalu singkat. Ya, Oke. ada yang singkat bang. Ya, bukan biodata malah. KTP-nya difoto dikirim ke saya. Lalu untuk siapa itu, laki-laki atau perempuan? Kalau ketemu saya ceramain Laki-laki, ya. laki-laki. Anda itu nyari istri, apa mau beli tiket kereta? Jadi Oh, KTP fotokopi doang KTP. dikirim ya. Ya. Iya, iya, iya. Yang mirip-mirip itu ada. Ya. KTP sama akte cerai. Jadi dia duda. Nah, Oke. ya, ini Aduh, akte cerainya fotokopiannya dikasih ke saya. Saya bilang, nggak paham. "Mas, ini diisi dulu." Nah, Udah 5 bulan sejak lockdown ini dia nggak ngisi-ngisi sampai sekarang. ngisi aja nggak mau, berarti emang nggak ada niat itu ya. Maksudnya niat untuk Ya, melalui Mbak Oki jembatannya. ya. Nah, setelah ngisi biodata ta'aruf, nah kalau yang laki lebih saya Bang, saya minta proaktif ya. Oke. Ketemu saya, ya, ketemu saya. Ya kita ngobrol. Hmm. Apakah betul biodatanya itu valid atau dia ngisi dengan sepenuh hati atau dia iseng-iseng? Ya. Oke. Karena ya, karena pernah ketahuan hanya iseng-iseng saja. Ya. Dua orang, satu laki, satu perempuan. Yang iseng tuh Iseng-iseng. modelnya gimana ya Bang Oki? Maksudnya ngisinya asal atau ngisinya bener tapi dia nggak niat untuk ikut, jadi ketika mau dikenalkan malah hilang, kabur, atau gimana? Ya betul, yang kedua itu. Jadi bukan kabur ya. Oh, Jadi begini Bang, Anda kalau ikut mau apply pekerjaan ya, mau melamar ya, kerja kan ngirim CV kan. betul. Habis kirim CV kan jadwalnya interview. Mm-mm. Anggap aja interview sama saya ini. Ya, Cuman interviewnya bisa di warung kopi sambil makan mie ayam. disesuaikan ya. Depannya Alfalah. radio suara muslim itu kan ada mie Oh, ayam tuh di Noyo iya, itu. oke. Nah, itu Depannya langganan. Alfalah juga. Gado-gado, ya gado-gado. Sekarang udah pindah Bang, yang depannya Dinoyo itu ke Oh pindah. bekasnya sampingnya bengkel ya, karena kan Oh depannya iya. Telkom itu sudah nggak boleh lagi jualan. Ya, di Nah, Satpol PP. Nah, itu iya. ngobrol sama saya. Nah, Ngobrol. Nah, sebelum ngobrol kan biasanya kontak-kontak dulu ya, WhatsAppan. ya, Mas, ayo ketemu saya. Ini yang laki ya. Perempuan nanti temanya beda kapan-kapan. ya. Malam ini khusus biodata yang laki dulu. Nah, itu Nah, kontak-kontakan doang, kontak-kontakan. Nah, ada yang sebelum ketemu itu saya tanya-tanya doang di WhatsApp. Ini nah, memang kerjanya di sini, udah lama kerja di situ, apa? nah, Dari biodatanya kan kelihatan tuh ya, saya kan ya. tahu ya. Nah itu ada yang bilang begini, Pak ini kok saya ditanya-tanya terus ini emangnya setelah ini ngapain Pak? Dia nggak suka ditanya-tanya gitu kayak diinterogasi.
Jadi pengennya langsung ketemu sama orangnya gitu ya. Iya, maunya itu kayak langsung dijodohin gitu loh. Nah, Emangnya saya ini bukalapak.com, klik tinggal kirim, gratis ongkir. Shopee aja Pak, Shopee. Iya. Ya, nah dia Nah, nggak suka ditanya-tanyain gitu, dia kayak jengkel. Saya bilang, kalau Anda nggak suka ditanya-tanya, terus saya bisa kenal sampean gimana? Orang ketemu aja iya, belum, kan gitu. betul, betul, betul. Terus dia kayak jengkel, udahlah Pak, nggak jadi Pak, langsung saya diblokir nomor Nah, saya. jadi modelnya orang ini em, niatnya tuh nggak begitu kuat ya, azamnya itu. Jadi Ya, tanya-tanya ya dikit udah iseng-iseng langsung. ya, iya iseng-iseng. Oh ini ada pertanyaan tuh. Oke, baik. Mbak Ihsa Kima ya, manggilnya apa ini Mbak Ihsa? Batasan ta'aruf itu bagaimana? Karena anak muda zaman now bilangnya lagi ta'aruf tapi kelakuan mirip orang pacaran. Bahkan masalah mesra-mesraan tapi hobi ngegombal satu sama lain. Oke. Oh ya. Kata ta'aruf ini kan semakin hits ya Bang Oki ya, semakin Iya. trendy, apalagi banyak artis sosial influencer begitu yang kemudian Iya. menikah dengan proses ta'aruf. Hingga orang mikirnya ta'aruf tuh ya tanda kutip pacaran Islami gitu ya kan. Ini juga banyak nih anak muda yang mikir ta'aruf is pacaran Islami. Jadi pacaran tapi dengan balutan keislaman gitu ya. Nah, Iya. kalau batasannya sendiri gimana nih Bang Oki? Ya. Ta'aruf itu bahasa Arab, artinya kan perkenalan ya Bang ya. Ini yang kuliah bahasa Arab ini. Saya kuliah bahasa Inggris soalnya. Ya, sebetulnya dalam Islam yang dilarang itu pada prinsipnya agama itu hanya melarang itu berdua-duaan. Ya, Nah, ikhtilat ya. berdua-duaan, ikhtilat. Dan agama melarang mendekati zina. Nah, Hmm. perbuatan zina itu selalu diawali dari hal-hal yang bahasa Indonesianya itu nyerempet-nyerempet. Nah, iya. Ya, kalau dulu mah ketemu ngapel omong-omongan ketemu di taman kan begitu. Kalau sekarang Hmm. ngobrolnya di WhatsApp, di Di IG, Instagram ya. bahkan video call. Nah, kalau video call kayak kita gini pakai baju gini masih mending. Nah, kalau Ya. nggak pakai baju macam mana tuh? Atau nggak pakai kerudung ya bagi yang perempuan ya. Iya, iya kalau yang mesum kan akhirnya kan buka-bukaan. Nah, ini Iya, kan iya, iya. banyak itu. Nah, yang dilarang kan mendekati zina atau berdua-duaan. Dua-duanya ini dilarang. Iya. Nah, kesalahan-kesalahan taharuf itu pada umumnya adalah utamanya yang nomor satu adalah tidak ada moderator yang amanah dan bijaksana Oke, atau yang jembatan tadi ya, paham. katalisatornya, Mak Comblang. Iya. Jadi kenal sendiri, kenal di IG, kenal di Facebook, Ya. kemudian bilang ta'aruf, saya lagi ta'aruf nih. Nggak ada moderatornya, nggak ada yang menengahi. Kalau ada kurang pas, akhlak yang kurang baik, gombal-gombalan tadi itu, ya itu harus ada yang negor. Iya. Intinya kan moderatornya ini mengatur perbincangan supaya lebih terhormat, lebih akhlaknya dijaga. Ya, jadi Itu ta'aruf kesalahan itu pertama. mesti ada moderator, mesti ada jembatan, Mak Comblang yang bijak tadi gitu ya, Bang Oki yang pertama ya. Betul. Oke. Belum yang Idealnya kedua, sih, uh-uh. idealnya sih comblang itu orang keluarga sendiri, bapak lah, kakak lah, mbak lah siapa. Nah, kalau nggak Jadi ada baru pihak lain yang dipercaya. jadi lebih aman ya, amanah ya karena keluarga sendiri. Iya, kalau nggak ada baru Ustadz lah, Bang Nasir atau saya boleh. Ini ada Mak Feti ya, Mak Feti Aisyah bergabung. Terima kasih. Iya, Ini anaknya juga dua laki-laki. Kayaknya sebentar lagi juga bakal jadi Mak Comblang tuh buat anak-anaknya ya. iya. Namanya juga Oki juga tuh putranya. Auki. Iya, panggilannya Oki. Panggilannya Auki ya. Oke. Jadi batasan ta'aruf yang pertama adalah ada 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 moderator. moderator atau orang ketiga ya istilahnya yang menjembatani agar tidak keluar jalur dari relanya. Itu kayaknya Iya, kalau ada orang ketiga, otomatis semua sudah terkontrol, mungkin nggak perlu lagi batasan-batasan yang lain ya. memang betul. Saya itu kalau bantu ta'aruf, kalau udah sampai prianya itu ketemu calon mertua ya, Ya, kan ada beberapa tahapan ya, bahas tahapannya kapan-kapan dah. Kalau sudah prianya ketemu yang
calon mertuanya itu baru Iya. saya buatkan grup bertiga. Oke. Saya, yang laki sama yang perempuan. Nah, Ya. kadang-kadang ada yang sampai 4. Yang Ah. perempuan itu melibatkan ustadahnya, ada yang kayak gitu. Oke. Jadi kami berempat ngobrol di situ. Kapan mau lamaran, siapa yang datang, berapa orang yang datang, mobil apa, itu yang dibawa apa, kue apa, buah apa. Nah, itu Ah. dibahas di situ. Jadi nggak dibahas di luar, nggak japri-japrian. Jadi seru ya. Saya dulu kok nggak gini ya. Masa ngulangi lagi? Oke. Mas Teguh ya. Ini ada Mas Teguh nih. Mas Teguh. Oh, Mas Jarul, Teguh. Lajur. Oh, tadi saya selipang Lajur kebaca Jarul. Saking Ya. semangatnya. Saking semangatnya. For your information, Bang Oki dan teman-teman ini Teguh juga masih high quality jomblo loh. Ini Mas Teguhnya anu tuh ini, timnya Ustadz Misbaluda Ustadz kan ini. Misbaluda ya, itu masih Iya. masih single, kualitas dan orang Magetan kayaknya nggak salah ya. Iya, Jadi yang ngaji mbak-mbak saya yang di atas, ini. mbak-mbak yang di atas tuh bisa daftar nanti ke Mas Teguh ya. Tapi harus ada Mas Teguh perantara ya. Mas Teguh saya tunggu japriannya. saya mau cuci gudang, stok akhwatnya banyak soalnya. Waduh, cuci gudang kok bahasanya nggak enak gitu ya? Memang Anda Soalnya lockdown ya, karena lockdown nggak Iya. ada aktivitas ta'aruf kemarin 3 bulan ya, sama sekali. Jadi stoknya jadi melimpah ya. Iya. Masya Allah. Waduh, ada Bapak senior nih, Pak Abdul Kohar. Bapak produser, eksekutif. Bapak program Suhu. director, ya suhu ini ya. Nanti habis itu saya dinilai nih sama Pak produser, Pak ribet banget sekarang ngomongnya. Ya lanjut. Oke, Kak Nas mau taruh siapa nih? Ya saya mau taruh sama Bang Oki. Taruh dalam arti berkenalan ya. Iya. Iya. Jadi itu batasannya. Nah, Selain itu udah kayaknya aman ya. ada ya moderator ya. Selain itu betul, kalau tidak ada moderator itu nanti ngarahnya kemana-mana, gombal lah segala macam apa. Yang tidak kalah masalahnya itu adalah batas waktu yang nggak jelas. Oke. Terlunta-lunta, terkatung-katung, gantung nggak karuan. Maksudnya itu batas waktu masing-masing perempuan dan laki-laki menetapkan itu. Nah, moderator itu kan kayak wasit sih, Bang. Oke. Kapan Anda mulai main bola, kapan selesai kan wasitnya yang nentuin. Jadi dia menentukan kalau dalam seminggu misalnya atau sebulan nih nggak ada progres, ya udah selesai, nggak usah diperpanjang ya. Habis, iya. Berarti dia nggak serius atau dia ragu. Nah, kalau ragu tinggalkan. Ragu itu cuma 2, maju cari info atau tinggalkan. Iyalah, saya masa dipermainkan perasaan orang segitu banyak ya nggak sih? Pernah seperti itu terjadi, maksudnya setelah ada dibikin grup, kemudian dikomunikasi, tapi ternyata nggak jalan-jalan, akhirnya oke deh, wassalam, goodbye. Sebelum proses yang itu, yang berapa kali? Sebelum proses yang bikin grup itu, ya. Karena kalau udah bikin grup itu berarti udah ketemu calon mertua, udah sama-sama lampu hijau lah. Iya. Kalau yang proses sebelumnya itu yang banyak yang beberapa kali kayak gitu. Menggantung kayak Spider-Man gitulah, bergelantungan. Kebanyakan nonton Kapan-kapan Spider-Man kita kali ya. bahas, ya. Kapan-kapan kita bahas tahapan ta'aruf itu apa saja. Nah, Oke, ya boleh lah. Ini Mas Teguh nimpalin lagi nih. Katanya tadi kan kata Mauki ditunggu japriannya. Katanya siap, Mas Ustadz Oki, Mas Nasir, ilmunya keren ini jadi halu syariah. halo itu gimana maksudnya? Halu itu kan berasal dari halusinasi. Halusinasi. Ngayal. Dulu kan ada Ratu Halu, Bang Oki, di Indonesia ini selebgram yang disebut sebagai Ratu Halu. Ya karena isi omongannya tuh halu semua, halusinasi, berhayal ya. Banget. Tapi teman-teman jangan sampai jangan halu ya. Maksudnya pikiran lintasan-lintasan pengen berkeluarga ya disalurkan dengan cara yang benar melalui Bang Oki ini. Bicara Bang Oki ini kan juga sedang membangun ngaji jodoh ya. Ada Kak Heri tuh. Oh, Kak Heri. Harry Potter.
Kalau Kak Heri jangan ditawarin ya, ini lambat nawarin kalau dia itu. Jadi jangan diajak ta'aruf, lambat nawarin kalau dia itu. Oke. Apa tadi, Bang? Bang Lagi Hoga udah bangun apa tadi? Bang Hoga udah ngopi belum? Selamat malam. Eh, membangun ngaji jodoh. Nah, ngaji jodoh ini sendiri bentuknya apa ya? Apa sebagai jembatan tadi, katalisator, atau mungkin lebih jauh dari itu, atau gimana? Ya, begini Bang. Ya, Makin hari kan makin banyak tuh yang mau ikut ta'aruf ya. ya. Ya, ini nggak bisa dibendung. Orang ngajak temennya, Hmm, ngajak sepupunya sampai jauh-jauh ya. Ada yang Balikpapan, ya. ada yang Bandung. Nah, makin lama makin banyak yang terbantu dan ada juga beberapa peserta ta'aruf itu bujang-bujang itu jomblo-jomblo juga perlu kita bantu lebih jauh lagi. Tidak hanya kita pertemukan secara fisik ya. Hmm, Ada yang secara ekonominya juga kurang. hmm. Kasihan ya. Ya, Maaf. ya. Nah, maka saya dan teman-teman berinisiatif ini sedang menyusun di notaris, nyusun yayasan. Oke. Oh, yayasan Nah, nantinya ya? ya, beberapa peserta yang alhamdulillah semua ini Allah ya. Kami tidak ada apa-apanya. Semua Allah yang atur dan mereka berjodoh alhamdulillah. Mereka itu kemudian mau terima kasih sama saya. Pak Oki, saya mau ngasih Pak Oki berapa? Ngasih fee atau honor. Saya Ya. bilang saya nggak butuh, saya nggak minta itu. Nah, tapi Oh saya mau iyalah. ngasih. Ya, Nggak tapi saya dikasih mau pun, ngasih. Bang Oki nggak dikasih, udah dikasih Allah rumah di surga Ya. nanti. Nah, kemudian beberapa teman senior Ustadz menyarankan udahlah bikin yayasan. Nah, Ya. biar yang simpatisan atau yang merasa dapat manfaat itu nanti donasi ke situ yayasan. Oke. Hmm. Nah, memang beberapa pemuda itu ada yang setelah nikah itu secara ekonomi masih kasihan, maksudnya Ya. perlu disupport. Nah, rencananya Oh, ke jadi depan nanti Ngaji Jodoh pun juga akan support yang sudah alumni ini ya. ya yang istilahnya manten anyar ya. Yang manten lawas kan insya Allah udah lebih mapan gitu ya. Oke. Nah, itu rencananya itu bantu misalnya donasi mahar, donasi rumah kos, Ya, ya. ya indekos. Itu kalau di Surabaya kan mahal tuh, kali kontrak rumah apa gitu kan. Betul, betul. Nah, ini beberapa kali temuan saya ada yang terkendala di sini. Kalau mahar oke lah, masih ada yang ini. Tapi kalau kos kontrak memang mahal. Ya, ya. Nah, ini kami siapkan untuk paket-paket donasi teman-teman, bukan buat kami, tapi peserta lain subsidi silang gitu loh Bang. Iya, iya. Ya. Oke. Ini sepertinya akan lebih menarik nanti kalau kita ngobrol ngaji jodoh di edisi lain ya, Bang Oki. Ya. Tapi intinya kalau misalnya teman-teman ini mau jadi bagian dari ngaji jodoh, jadi bisa donasi dan lain sebagainya, nanti mungkin bisa ngecek di akun Instagramnya Bang Oki ya. Bisa. Ya. Saya Karena kalau sedang membuat website juga, oke. tapi yang lama masih pakai blogspot ya. Ah. ngajijodoh.blogspot.com, tapi rencana mau migrasi ke ngajijodoh.com. Ya, Oke. masih proses. Ya, Jadi cek di situ jadi juga. nggak lewat suaramusim.net ya. Jangan nanti dimarahi para CEO. Oke. Ya, Mbak Oki dan teman-teman tadi yang mau ikut support ngaji jodoh silahkan bisa cek nanti di Instagramnya Mbak Oki. Ini udah jam 9 dan di samping saya ini Yusuf masih main-main jadi harus segera tidur. Paling nggak bapaknya udah nggak beraktivitas lagi jadi dia bisa terstimulasi juga untuk ikutan tidur ya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan Mbak Oki di yang kapan-kapan lagi ngobrol lagi ya. Ya, nanti tema berikutnya bisa tentang teknis-teknis tahapan ta'aruf dan Oke. apa saja kendalanya di situ. Oke, ini ada Ustadz Imam Masruri juga nih. Sepertinya yang kita bicarakan tadi datang orangnya ya. Panjang umur. Oke. Ya. Mbak Oki terima kasih. Teman-teman yang sudah nonton live malam ini juga terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kita bicara agar ta'aruf tidak berujung hampa. Intinya tadi niat yang benar ya. Kemudian juga standar yang tidak saklek. Dan kemudian ada catatan-catatan lain yang disampaikan Mbak Oki tadi. Dan jangan lupa ikuti terus ya update berikutnya di obrolan kami. Mungkin nanti di hari yang sama atau hari yang berbeda akan ada informasinya. Baik di akun saya ataupun di akun Mbak Oki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.